sahabat jejak Sang Firman, selamat datang kembali di ruang perenungan kita, tempat kita tak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga menyelami misteri dan kedalaman maknanya yang seringkali luput dari pandangan mata jasmani. Hari ini, mari kita sentuh sebuah paradoks fundamental dalam hidup. Kita hidup dalam dunia yang mendambakan keuntungan instan, validasi yang terlihat, dan hasil yang konkret. Kita sibuk membangun kerajaan pribadi, karir, kekayaan, reputasi, seolah itu adalah jaminan kebahagiaan abadi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 6? Sebuah pernyataan yang jika kita selami akan mengguncang pondasi pemahaman kita tentang kerja keras dan nilai sejati. Yesus berkata, "Bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa." Pikirkan ini, roti yang tidak dapat binasa bukan roti yang kita makan hari ini lalu esok hari lapar lagi. Bukan investasi yang hari ini naik, besok bisa jatuh. Bukan kekayaan yang hari ini ada, besok bisa lenyap. Dia berbicara tentang sesuatu yang kekal, sesuatu yang melampaui waktu dan kehancuran. Orang-orang di zaman Yesus, seperti kita hari ini, kebingungan. Mereka bertanya, pekerjaan apakah itu Tuhan? Dan jawaban Yesus begitu sederhana namun begitu radikal. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Disinilah letak revolusinya. Yesus tidak meminta mereka melakukan ritual rumit atau membangun kuil megah atau mengumpulkan harta. Dia meminta sesuatu yang terdengar begitu internal, begitu personal. Percaya. Namun bisakah percaya ini disebut pekerjaan? Apa sebenarnya pekerjaan ini yang dijanjikan akan membawa pada roti yang tidak dapat binasa? Mari kita gunakan analogi yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Pekerjaan yang Yesus maksud ini bisa kita sebut sebagai bisnis senyap dengan Tuhan. Ini bukan bisnis yang transaksinya tercatat di bursa saham, bukan yang keuntungannya dipamerkan di majalah Forbes, dan bukan yang hasil akhirnya bisa diukur dengan timbangan dunia. Ini adalah bisnis yang sepenuhnya beroperasi dalam dimensi yang tak terlihat, tak terdengar, dan tak terukur oleh standar manusia. Mengapa senyap? Karena sesungguhnya esensi dan nilai sejati dari pekerjaan iman ini hanya Tuhan yang tahu dan dapat menilai dengan benar bobot dan nilainya. Dunia mungkin tidak mengerti pilihanmu. Orang-orang mungkin meremehkan usahamu. Lingkunganmu mungkin melihatmu sebagai orang aneh karena prioritasmu berbeda. Tetapi di mata Allah, inilah investasi paling strategis yang bisa kita lakukan. Inilah yang membawa pada keuntungan yang benar-benar kekal dan tidak ternilai harganya. Dan perhatikan ini, jika seseorang sudah melakukan bisnis senyap ini dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, maka akan ada ciri-ciri yang tak terbantahkan meski tanpa kata-kata. Hidupnya akan bercahaya. Bukan cahaya sorotan panggung, tapi cahaya dari dalam. Ada kemuliaan yang terpancar dari kedamaian hatinya. Ada kedamaian yang melampaui pengertian. Dan ada dampak yang memancar keluar dari rohnya, menyentuh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah cahaya karakter Kristus yang terbentuk melalui sebuah pekerjaan internal yang terus-menerus. Pekerjaan itu sekali lagi adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah Bapa. Sebuah percaya yang bukan pasif tapi aktif. Sebuah percaya yang bukan hanya setuju tapi bertindak. Seringkali kita menyempitkan makna percaya. Kita mengira percaya hanyalah sebuah aktivitas kognitif. Sebuah pengakuan mental bahwa Yesus itu ada, atau sekedar menyetujui doktrin-doktrin. Namun, Alkitab menghadirkan konsep percaya yang jauh lebih radikal, lebih menantang. Percaya itu adalah pekerjaan, sebuah tindakan. Percaya itu adalah sebuah tindakan hati, tindakan roh, dan tindakan nyata yang diwujudkan dalam hidup. Mari kita analogikan. Ketika kita berkata kepada seorang mitra bisnis, "Saya percaya kepadamu." Apa artinya? Itu berarti kita siap menyerahkan sebagian aset kita, mempercayakan sebuah proyek besar,
menginvestasikan waktu dan sumber daya karena kita yakin dia akan bertindak sesuai komitmen. Ketika kita berkata kepada seorang dokter, "Saya percaya Anda," itu berarti kita menyerahkan tubuh dan kesehatan kita ke tangannya, mengikuti instruksinya, bahkan jika itu berarti rasa sakit atau pengorbanan. Jadi, ketika kita mengatakan kita percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah Bapa, yang adalah Tuhan dan Raja semesta alam, apakah artinya hanya sekadar mengakui Dia secara lisan? Tidak. Percaya yang sejati adalah mengizinkan Dia menjadi Raja atas setiap area hidup kita. Itu berarti kita mau mengerti apa yang Dia kehendaki dan perintahkan, dan yang lebih penting kita mau melakukannya, bahkan ketika itu sulit, tidak populer, atau tidak masuk akal bagi dunia. Ironisnya, banyak yang tertipu. Sebuah pengamatan menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun kehidupan mereka tidak menunjukkan isi dari kepercayaan itu. Kehidupan mereka tidak mencerminkan pengabdian kepada Raja yang mereka aku percayai. Inilah mengapa surat Yakobus pasal 2 ayat 26 dengan tegas mengingatkan kita, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Sebuah tubuh tanpa roh adalah mayat, tidak ada kehidupan, tidak ada gerakan, tidak ada dampak. Demikian pula iman tanpa perbuatan nyata, ia mati, hampa. Jika kita sungguh meyakini Dia Tuhan, menerima Dia sebagai Raja, maka urgensi hidup kita adalah mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Inilah inti dari bisnis senyap kita. Ketika kita memilih untuk mengabdi kepada Tuhan dalam bisnis senyap ini, ada satu prinsip absolut yang tak bisa ditawar. Yesus sendiri berfirman dalam Matius pasal 6 ayat 24, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan." Ini berarti di dalam bisnis ini kita harus memilih. Loyalitas kita tidak bisa terbagi. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan pada saat yang sama melayani mamon, kekayaan duniawi, ambisi pribadi, atau ego kita sendiri. Artinya, hidup kita sepenuhnya hanya mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kita lakukan. Ini bukan sekedar kata-kata, ini adalah revolusi gaya hidup. Tidak heran kalau Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memberikan sebuah prinsip universal yang mencakup setiap detik hidup kita. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Pikirkan ini dalam konteks hidupmu. Ini bukan hanya tentang pelayanan di gereja atau saat berdoa. Apakah kamu sedang berkandet, menikah, membesarkan anak, membangun rumah tangga, menjalankan bisnis, bekerja di kantor, bersantai di akhir pekan, atau melakukan hobi? Semua itu harus dilakukan untuk Dia, untuk kepentingan kerajaan Allah. Setiap keputusan kecil, setiap pilihan, setiap reaksi, apakah itu membawa kemuliaan baginya atau bagi diri sendiri? Seorang pelayan Tuhan pernah menyampaikan bahwa ada kegentaran, sebuah kegelisahan yang mendalam yang terus menghantuinya. Jangan sampai apa yang dilakukannya, termasuk dalam pelayanan gerejawi sekalipun, justru menyalahgunakan apa yang mestinya digunakan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Status duniawi sebagai gembala jemaat, pemimpin sinode, tetua di lembaga pendidikan teologi, atau bahkan dengan segudang gelar dan prestasi duniawi tidak memberi nilai sama sekali di hadapan Allah. Itu adalah roti yang dapat binasa. Prestasi, jabatan, kekayaan duniawi, semuanya itu adalah milik Tuhan yang Dia percayakan untuk kita kelola. Bukan yang Allah kehendaki untuk kita lakukan semata demi keuntungan diri sendiri, atau lebih parah lagi mengambil keuntungan pribadi dari pekerjaan yang harusnya untuk kemuliaannya. Maka kita harus belajar terus-menerus membersihkan motivasi-motivasi hati kita dalam setiap langkah, setiap pelayanan. Ini adalah proses seumur hidup. Seringkali kita merasa seperti harus memulai lagi dari nol. Kita memulai hari ini
Kalau masih ada salah, kita minta ampun, kita mulai besok lagi, dan seterusnya. Ini adalah sebuah proses pemurnian yang tak berhenti, sebuah investasi berkelanjutan dalam bisnis senyap kita dengan Tuhan. Mungkin setelah merenungkan ini, kita menyadari bahwa sebagian dari kita, atau bahkan kita sendiri, masih belum memberikan isi yang benar terhadap kata percaya. Kita mungkin belum mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan motivasi yang murni. Namun, ada kabar baik. Tuhan kita luar biasa sabarnya. Dia masih memberi kita kesempatan. Dia masih memberi jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, nafas yang mengembang di paru-paru kita setiap pagi. Ini adalah anugerah, sebuah waktu ekstra untuk kembali ke bisnis senyap kita yang sejati. Sebab jika sudah selesai denyut nadi, jika sudah tiada lagi nafas, maka bisnis duniawi kita akan berakhir. Dan jika kita masih belum mengabdi kepada Tuhan dengan benar, maka kerugian kekal yang akan kita dapatkan. Sekaranglah saatnya bagi kita, bagi setiap dari kita untuk bertanya dengan tulus dan rendah hati, apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku saat ini? Seorang pelayan Tuhan yang setia, meskipun memiliki tugas-tugas pekerjaan yang jelas, masih terus-menerus bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Jangan biarkan diri kita sibuk dengan banyak hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak punya nilai kekal. Jangan habiskan waktu, energi, dan sumber daya kita untuk hal-hal yang tidak membawa keuntungan abadi dalam bisnis senyap kita dengan Tuhan. Jika kita berani berkata dengan tulus hati, apa yang harus kulakukan Tuhan? Saya jamin hidup kita akan terbimbing untuk hidup suci. Kita seperti dikondisikan untuk tidak hidup sembarangan. Kita akan mulai memangkas semua hal yang tidak perlu kita lakukan, termasuk pertemuan dan persahabatan yang tidak membuat kita menyenangkan hati Allah, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang menggerogoti iman kita. Setiap dari kita memiliki rejeki dan panggilan ini. Begitu kita bangun tidur, sebagai pekerja kita punya rejeki. Kita bekerja secara fisik, ada gaji, ada upah. Tapi ingat, setiap hari ada pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita. Pekerjaan rohani yang jauh lebih besar dan membawa keuntungan kekal. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita kerjakan bisnis senyap ini, pekerjaan iman yang sejati ini dengan hikmat, dengan senyap, dengan setia, dengan segenap hati. Karena disinilah letak keuntungan kekal yang tak pernah kita duga. Amin.